Kebakaran melanda sejumlah ruko di Kampung Srengseng, Desa Sukadharma, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi. Sedikitnya 16 orang terluka buntu tawuran antar anggota perguruan silat dengan warga di Lamongan, Jawa Timur. Kepanikan melanda saat kapal KMP Mutiara Pertiwi 1 hilang kendali dan menabrak dermaga di pelabuhan penyeberangan feri Bastiong, Ternate. Pelaku pembunuhan Irwan Huta Galong yang jasadnya dimutilasi dan dicor di tempat usahanya di Semarang, Jawa Tengah berhasil dibekuk. Halo, selamat pagi. Senang sekali saya Dani Maulana. Dan saya Utri Farsa kembali hadir menjumpai Anda di Fokus Pagi hari Kamis 11 Mei 2023. Ya pemirsa, dalam 1,5 jam ke depan kami hadir dengan rangkaian informasi dan peristiwa terbaru yang telah dihimpun tim redaksi kami hingga dini hari tadi. Langsung saja kita awali informasi di Fokus Pagi. Kebakaran melanda sejumlah ruko di Kampung Srengseng, Desa Sukadharma, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi, Rabu malam. Ya, dugaan sementara kebakaran dipicu korsleting listrik. Api berkobar hebat melalap sejumlah ruko di Kampung Srengseng, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada hari Rabu. Sejumlah warga berupaya memadamkan si jago merah dengan alat seadanya, tapi tidak membuahkan hasil lantaran kobaran api terus meluas. 4 mobil pemadam kebakaran yang diterjunkan ke lokasi berhasil menjinakkan api 1 jam kemudian. Polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran, tapi dugaan sementara dari hubungan pendek arus listrik dari ruko yang kosong ditinggal oleh pemiliknya. Ya, sebuah sekolah menengah kejuruan di Merauke, Papua Selatan juga terbakar. Peristiwa itu terjadi saat proses belajar mengajar berlangsung. Kobaran api menghanguskan gedung sekolah menengah kejuruan Santo Antonius Merauke, Papua Selatan Rabu siang. Peristiwa itu membuat siswa dan siswi di sekolah itu panik dan berhamburan keluar dari kelas. Api pertama kali muncul dari ruangan praktek dan dengan cepat merembet ke ruang aula dan ruang belajar. Apalagi di ruang praktek itu banyak material yang mudah terbakar seperti trafolas. Dugaan sementara, api dipicu korsleting listrik dari bengkel praktek. Ini ruang aula sih. Aula dengan bengkelas. Bengkelas berarti 3 ruang Pak ya? Iya. 3 ruang. Tadi jam berapa itu Pak kejadiannya? Jam 1. Jam 1 Pak. Tapi memang sudah pulang anak-anak semua Pak ya? Belum, anak-anak belum masih ada ini pulang semua. jam 2 sih. Itu penyebabnya Pak? Dari apa? Korslet ini Pak ya? Ya. Oh gitu. Ini bengkel isinya apa aja Pak dalam ini? Ya itu trafolas. Trafolas ya. Api baru bisa dipadamkan 1 jam kemudian setelah 2 unit mobil pemadam kebakaran diturunkan ke lokasi kebakaran. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Provinsi Papua Selatan. Kita jeda sejenak pemirsa, usai kumandang azan subuh untuk wilayah ibu kota DKI Jakarta dan sekitarnya, kami akan hadir kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Di antaranya eksekusi rumah dan tanah terdampak proyek pembangunan jalan tol Solo-Jogja diwarnai kericuhan. Tetaplah bersama Fokus Pagi. Menunaikan ibadah salat subuh untuk Anda warga DKI Jakarta dan sekitarnya. Kini kita lanjutkan informasi di Fokus Pagi. Ya, sedikitnya 16 orang terluka akibat tawuran antar anggota perguruan silat dengan warga di Lamongan, Jawa Timur. Selain itu, 8 motor juga mengalami kerusakan. Tawuran antara anggota perguruan silat dengan warga terjadi di Desa Sungai Lebak, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur pada hari Senin. 2 kelompok saling serang di jalan desa. Tawuran juga diwarnai dengan saling lempar batu hingga menyebabkan sedikitnya 16 orang dari kedua pihak terluka dan dilarikan ke puskesmas terdekat.
Aksi tawuran diduga terjadi karena kelompok perguruan silat melakukan konvoi di jalan dan mengganggu warga. Polisi telah memeriksa sejumlah saksi untuk mengetahui penyebab pasti terjadinya tawuran. Peristiwa yang terjadi di Sungai Lebak, Kecamatan Karanggendang, itu berawal dari sekelompok pemuda yang menggunakan sepeda motor kurang lebih hampir 50-an orang, konvoi. Kemudian tepat di Jalan Poros sempat berhenti, belayar-belayar dan menyalakan kembang api, sehingga mengganggu warga sekitar. Gara-gara salah paham, 3 orang di Kota Gorontalo terluka akibat dianiaya dengan senjata tajam jenis badik. Polisi telah menangkap 11 tersangka yang ikut menganiaya dan terlibat bentrokan. Dari rekaman CCTV, warga mengejar pelaku penikaman di Jalan HB Yasin, Kota Gorontalo. Bentrokan terjadi setelah 3 warga menjadi korban penganiayaan dengan menggunakan senjata tajam jenis badik. Peristiwa berdarah tersebut dilatar belakangi kesalahpahaman antara salah satu korban dan pelaku. Korban yang sedang mengendarai becak motor tak terima diserempet motor yang dikendarai pelaku. Terjadilah adu mulut hingga perkelahian. Tak terima dianiaya korban, pelaku bersama 6 temannya menyerang balik menggunakan senjata tajam. Keluarga korban dan warga juga ikut menyerang pelaku penikaman. Dari pihak-pihak yang ikut terindikasi di sini itu hanya dari kerabat. Jadi mereka tidak terima temannya dipukul, datang. Pihak sebelah juga sama, tidak terima temannya dipukul, datang. Jadi saling serang. Jadi tidak ada perkelahian antar kubu atau kelompok istilahnya. Hingga saat ini polisi telah meringkus 11 tersangka. Terdiri dari 7 tersangka penikaman dan penganiayaan, serta 4 orang terlibat bentrokan. Dari 11 tersangka, 3 orang masih di bawah umur. Polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti, diantaranya senjata tajam jenis badik. Para tersangka dijerat dengan pasal tentang penganiayaan dan terancam hukuman 2 tahun 8 bulan penjara. Afrianto Usman melaporkan dari Gorontalo. Kita beralih ke peristiwa lain, tolak penambahan armada Transjakarta. Puluhan sopir angkot jurusan Kalimalang Karet Kuningan menggelar aksi mogok di depan stasiun Tebet, Jakarta Selatan. Imbasnya ratusan penumpang telantar. Puluhan sopir mikrolet 44 jurusan Kalimalang Karet Kuningan menggelar aksi mogok di depan stasiun Tebet, Jakarta Selatan, Rabu pagi. Imbasnya ratusan penumpang telantar dan terpaksa mencari alternatif transportasi menuju lokasi tujuan. Tidak hanya itu, puluhan angkot yang parkir di pinggir jalan juga membuat lalu lintas macet panjang. Aksi dilakukan sebagai bentuk protes terhadap penambahan armada Transjakarta yang dinilai menyebabkan pendapatan para sopir angkot menurun drastis. Sebenarnya angkot yang kayak begini membantu juga sih selain adanya busway. Kadang kan busway suka antrinya agak panjang. Cuman kalau misalkan angkot juga bisa langsung jalan gitu kan. Transjakarta menambah 2 unit armada. Jadi 44 semuanya merasa dirugikan. Ini masalah perut. Harus ada komitmen yang dulu. Perjanjian awal. Perjanjian apa tuh, Bang? Perjanjiannya tidak boleh penambahan. Tidak boleh ada penambahan armada. Ya pemirsa, ribuan nelayan menggelar unjuk rasa di depan gedung Pemkab Pati, Jawa Tengah. Mereka menolak peraturan pemerintah tentang penangkapan ikan terukur karena dinilai merugikan nelayan. Sekitar 2.500 nelayan menggelar unjuk rasa di depan kantor pemerintahan Kabupaten Pati. Sebagian dari mereka memakai kain kafan serta membawa keranda yang menggambarkan matinya hati nurani pemerintah karena dinilai tidak pro dengan nelayan. Para nelayan mengaku kecewa serta menolak peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2023 karena dinilai memberatkan. Dalam peraturan tersebut ada beberapa poin yang disoroti nelayan, diantaranya soal penangkapan ikan terukur dengan sistem kuota, zona penangkapan ikan dibatasi, serta pelabuhan pangkalan yang mengharuskan nelayan mendaratkan ikan di wilayah tangkapan. Kita saat ini menolak PP itu karena sampai saat ini pemerintah belum mampu memenuhi apa yang menjadi amanah PP itu. Para demonstran mendesak pemerintah merevisi peraturan tersebut.
Pada kesempatan ini, penjabat Bupati Henggar Budi Anggoro bersedia menandatangani surat tuntutan nelayan serta berjanji akan meneruskan surat tuntutan itu ke Kementerian Kelautan dan Perikanan. Arif Nur melaporkan dari Pati, Jawa Tengah. Ya, di informasi lainnya pemirsa, terdampak proyek pembangunan jalan tol, puluhan warga di Desa Kandangan, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang menerima uang ganti rugi. Sementara itu eksekusi rumah dan tanah yang terdampak proyek pembangunan jalan tol Solo Jogja di Desa PP Ngawen, Klaten berlangsung ricuh. Pemilik lahan dan rumah di Desa PP Ngawen, Klaten, Jawa Tengah protes kepada petugas untuk mengeksekusi rumah mereka pada hari Rabu. Lahan tersebut rencananya akan dibangun jalan tol Solo Jogja. Warga menolak eksekusi itu karena belum adanya kesepakatan terkait pembebasan lahan, khususnya terkait nilai ganti rugi lahan. Meski mendapat penolakan dari warga, eksekusi tetap dilakukan. Eksekutor yang diwakili Pengadilan Negeri Klaten memastikan seluruh proses pembebasan lahan telah berkekuatan hukum tetap. Masih terkait pembangunan jalan tol, Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional Hadi Cahyanto, Rabu siang menyerahkan uang ganti rugi tahap 2 kepada warga di Desa Kandangan, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Ganti rugi tersebut terkait pembebasan lahan pembangunan jalan tol Bawen, Yogyakarta sebanyak 44 warga sebagai penerima untuk 50 bidang tanah seluas 2,3 hektar. Total uang ganti rugi yang diserahkan pada tahap 2 ini mencapai 85 miliar rupiah. Bahkan ada warga yang menerima uang sebesar 11 miliar rupiah. Di informasi berikutnya, sebuah mobil pengangkut bahan bakar minyak atau BBM terbakar saat melintasi jembatan Kapuas 1 di Pontianak, Kalimantan Barat. Polisi menduga kebakaran bersumber dari ledakan tabung gas pengisi korek api yang disimpan di bawah kursi sopir. Mobil pickup yang sedang mengangkut bahan bakar minyak BBM ini terbakar di atas jembatan Kapuas 1 Pontianak pada Rabu petang. Api yang tiba-tiba berkobar sempat membuat warga sekitar termasuk sopir mobil panik lalu berlari menjauhi mobil. Petugas pemadam kebakaran yang datang lalu berhasil memadamkan api setelah sekitar setengah jam. Petugas dibantu warga lalu mengevakuasi mobil dari atas jembatan agar kemacetan lalu lintas tidak kian parah. Seorang pengendara mobil di Serang, Banten dihakimi warga setelah menabrak seorang kakek yang sedang mengendarai motor. Pelaku kabur dan tidak menolong korban yang terkapar di jalan. Warga dan pengemudi ojek daring mengejar seorang pengendara mobil yang kabur setelah menabrak seorang kakek yang mengendarai sepeda motor di Jalan Raya Abdul Fatah Hasan. Masa yang sudah terlanjur emosi sempat menghakimi pengendara mobil itu karena marah pelaku meninggalkan korban terkapar di jalan. Peristiwa itu berawal ketika korban sedang berbalik arah ke arah Kebon Jahe, namun dari arah Ciceri melintas mobil pelaku dan menabrak motor korban. Dia nggak nengok ke sana, ke kiri. Nah, di sana ada mobil apa enggak gitu. Dia nengoknya ke arah sana aja. Terarang, grab aja. Mental ke sana kan motornya. Cuman yang salahnya si supir yang nabrak itu langsung kabur. Kecelakaan itu tengah ditangani oleh unit Laka Lantas Polresta Serang. Ariel Maranus melaporkan dari Kota Serang, Banten. Dermaga satu pelabuhan penyeberangan feri Bastiong di Kota Ternate, Maluku Utara rusak parah. Bahkan sebagian ambruk setelah ditabrak kapal. Sejumlah video amatir merekam detik-detik kapal menghantam dermaga. Kepanikan melanda saat kapal KMP Mutiara Pertiwi 1 seolah hilang kendali dan menabrak dermaga 02 pelabuhan penyeberangan feri Bastiong di Ternate Rabu siang. Kapal yang seharusnya sandar di dermaga terus melaju lalu oleng dan menabrak tiang beton dermaga hingga sebagian jembatan penghubung ambruk dan tercebur ke dalam laut.
Dalam rekaman kamera pengintai atau CCTV dermaga, sejumlah orang tampak panik berlarian menghindari kapal yang terus maju dan menabrak dermaga. Akibat dihantam kapal, dermaga rusak berat bahkan ambruk. Dermaga saya hancur total. Untuk kerusakan dermaga saksi berapa parah? 90% hancur. Taksir kerugiannya berapa, Pak? Kami belum bisa pastikan, tetapi kami estimasi di atas 25 miliar. Diduga kapal hilang kendali akibat adanya gangguan mesin. Selain menghantam dermaga, KMP Mutiara Pertiwi juga menabrak kapal feri Baronang yang sedang berlabuh hingga bagian belakangnya rusak parah. Saat kejadian, sekitar 20 anak buah kapal ABK ada di atas kapal. Beruntung tidak ada korban jiwa maupun luka dalam insiden tersebut. Juhri Samaneri melaporkan dari Ternate, Maluku Utara. Seorang nelayan yang dilaporkan hilang di perairan di Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat berhasil ditemukan. Jasad korban terdampar di pantai sekitar 100 meter dari titik perahunya karam. Tim SAR gabungan yang melakukan pencarian di perairan Muaro Binguang Mandiangin akhirnya menemukan korban dalam kondisi tak bernyawa Rabu siang. Jasad korban terdampar di pantai sekitar 100 meter dari lokasi perahunya karam. Tim SAR lalu mengevakuasi jenazah korban ke rumah duka. Sebelumnya korban dilaporkan hilang Senin lalu setelah kapalnya karam diterjang ombak di lautan saat mencari ikan. Kapal nelayan yang dimana kapal tersebut karam di Muaro Binguang pada saat memasuki Muaro Binguang. Kemudian pencarian nelayan telah dilakukan selama 3 hari dengan korban, yaitu dalam pencarian itu 1 orang atas nama Nofrizal. Isak tangis keluarga menyambut kedatangan jenazah korban di rumah duka di Jorong Mandiangin, Nagari Katiagan, Kabupaten Pasaman Barat, Rabu siang. Pihak Basarnas mengimbau warga khususnya nelayan untuk waspada terhadap cuaca ekstrim saat ini dengan selalu mengenakan pelampung saat melaut. Laude Juhardio Anse melaporkan dari Pasaman Barat, Sumatera Barat. Tim SAR gabungan akhirnya menemukan bocah yang hilang terseret arus saat berenang bersama temannya di Kali Taman Mangu, Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten. Ya, jerit tangis keluarga pecah saat korban pulang dalam kondisi tidak bernyawa. Setelah sekitar 17 jam pencarian, jasad korban Rizky Andi Putra, 7 tahun, ditemukan tersangkut pepohonan di Kali Taman Mangu, Pondok Aren, Tangerang Selatan, Rabu pagi. Setelah dimasukkan dalam kantong jenazah, jasad korban pun dievakuasi. Isak tangis keluarga dan kerabat pecah saat jasad korban tiba di rumah duka di Jurang Mangu Barat, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan. Tenang, ibunya tenang dulu, ibunya tenangin dulu. Orang tua korban tampak berupaya tabah menyaksikan putra kesayangan mereka pulang telah tak bernyawa. Posisi saat ditemukan korban tersangkut oleh bambu pohon-pohonan yang berada di pesisir sungai tersebut. Kondisi saya lihat tadi memang tidak ada luka, semua posisinya normal. Hilangnya korban berawal saat ia bermain bersama teman-temannya di tepi Kali Taman Mangu Selasa petang. Tiba-tiba seorang teman korban menceburkan diri ke kali untuk berenang. Korban melakukan hal serupa, diduga tak bisa berenang. Tubuh korban langsung hilang tenggelam dan terseret arus kali. Syahbudin Atar melaporkan dari Tangerang Selatan, Banten. Di informasi berikutnya, pemirsa, kondisi jalan Trans Sulawesi di Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan semakin sulit dilintasi kendaraan. Usai hujan deras, sebuah bus terjebak di tanah berlumpur. Bus ini terjebak lumpur di Jalan Trans Sulawesi, Kulinjang, Kelurahan Tuara, Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan. Jalan sepanjang 50 meter itu ambles Selasa dini hari. Penyebabnya diduga karena tanah labil setelah diguyur hujan hingga menyebabkan tanah longsor. Sementara untuk mengevakuasi bus, petugas mengerahkan alat berat.
Kondisi tersebut memicu kemacetan dari dua arah, baik kendaraan yang hendak ke Kabupaten Nrekang maupun menuju Kabupaten Toraja. Karena faktor alam, longsor, dan jalan amblas yang mengakibatkan apabila ada kendaraan besar, contohnya bus Toraja yang lewat dengan kapasitas yang memang panjang, kandas, jadi itu yang mempengaruhi biasa dari 1 jam sampai 3 jam mengakibatkan kemacetan sampai 2-3 km ke barat dan ke timur, atau ke utara dan ke selatan. Aparat bersama warga juga menggendong wanita lansia yang akan berobat ke puskesmas untuk melewati wilayah itu. Meski sudah dilalui kendaraan, namun aparat terus melakukan pengaturan lalu lintas pasca perbaikan jalan. Suardi Gatang melaporkan dari Nrekang, Sulawesi Selatan. Akibat hujan deras, sebuah pohon tumbang menimpa mobil box di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Bandung, Jawa Barat. Ya, tidak ada korban jiwa dalam insiden itu. Hujan deras masih mengguyur di lokasi tumbangnya pohon berukuran besar yang menimpa sebuah mobil box di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Bandung. Petugas pemadam kebakaran Kota Bandung yang mendapatkan laporan langsung mendatangi lokasi kejadian. Tidak butuh waktu lama, pohon yang tumbang dipotong-potong beberapa bagian dan dievakuasi agar lalu lintas kembali normal. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Dugaan kelalaian sopir kendaraan besar kembali terjadi di Klaten, Jawa Tengah. Truk tronton yang ditinggal sopirnya di pom bensin menabrak minimarket. Ya, saat kejadian sopir truk sedang membeli minuman. Belum lepas dari ingatan tragedi bus yang meluncur ke jurang di lokasi wisata Guci, Tegal akibat kelalaian supir yang meninggalkan kendaraan untuk ngopi. Kejadian hampir serupa juga terjadi di Klaten, Jawa Tengah. Truk tronton berwarna oranye ini awalnya berhenti di pom bensin daerah Ketandan. Truk kemudian alami mogok mesin. Namun naas, sopir truk yang meminta tolong untuk didorong justru meninggalkan kendaraan untuk membeli minuman di minimarket. Tanpa disangka, truk justru melaju sendiri hingga menabrak minimarket. Yang di TKP untuk sopir berada di dalam minimarket. Untuk KBM kondisi pengemudinya tidak ada. Sudah mengisi atau? Sudah mengisi, kemudian mogok dan membentur minimarket tersebut. Tak ada korban jiwa maupun luka, namun bangunan dinding minimarket mengalami kerusakan. Kendaraan truk dan supir telah diamankan petugas Satlantas Polres Klaten untuk penyelidikan lebih lanjut. Krisna Agung melaporkan dari Klaten, Jawa Tengah. Sementara itu sebuah mobil sedan yang ditumpangi 2 orang terjun ke dasar jurang atau ke dasar sungai di Klaten, Jawa Tengah. Diduga kecelakaan terjadi akibat sopir yang masih belajar mengemudi lepas kendali saat menginjak pedal gas. Mobil sedan ini berada di dasar sungai setelah terjun ke jurang sedalam 20 meter di Desa Jatinom, Klaten, Jawa Tengah, Rabu pagi. 2 orang di dalam mobil termasuk pengemudi selamat dan mengalami luka ringan. Namun kondisi mobil rusak parah di bagian depan akibat menghantam bebatuan di dasar jurang. Diduga kecelakaan tunggal itu terjadi akibat sopir yang masih belajar mengemudi. Ia lepas kendali saat menginjak pedal gas. Mobil lalu menabrak tiang gawang lapangan dan terjun bebas ke dasar sungai. Belajar mobil, dengan belajar mobil di lapangan Gedaren. Nah, pas itu istilahnya panik atau apa, keinjak gasnya, jadinya langsung bablas, nabrak tiang gawang, lanjut terjun ke sungai, kedalaman 20 meter. Polisi menangkap 2 tersangka kasus tindak pidana perdagangan orang terhadap 20 warga negara Indonesia yang diberangkatkan ke Myanmar untuk bekerja sebagai operator online scamming. Kini Mabes Polri sedang berkoordinasi dengan otoritas setempat agar menetapkan 20 WNI sebagai korban sehingga bisa segera dipulangkan ke tanah air. Buntut kasus tindak pidana perdagangan orang atau TPPO terhadap 20 WNI di Myanmar, polisi meringkus 2 tersangka yang terlibat. Keduanya bernama Andri Satria Nugraha dan Anita Setiadewi, ditangkap di kawasan Bekasi, Jawa Barat. Dalam penangkapan ini, petugas juga menyita sejumlah barang bukti, seperti paspor hingga surat jalan yang digunakan untuk mengelabui pihak imigrasi. Saat ini Mabes Polri melalui Divisi Hubungan Internasional sedang berkomunikasi dengan otoritas tempat untuk menetapkan ke-20 WNI tersebut sebagai korban perdagangan orang.
agar pihak Interpol Bangkok dapat mengkomunikasikan bahwa kasus tersebut kepada otoritas Thailand agar menetapkan 20 WNI tersebut sebagai korban TPPO sehingga mereka tidak dikenakan denda overstay dan segera dapat dipulangkan ke Indonesia. Sementara itu, keluarga korban penyekapan WNI di Myanmar bersama Serikat Buruh Migran Indonesia atau SBMI mendatangi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK untuk meminta perlindungan pada Rabu siang. Mereka khawatir adanya intimidasi dari pihak yang terlibat kasus tindak pidana perdagangan orang ke pihak keluarga korban untuk mengganggu proses hukum yang sedang berjalan. Para keluarga korban ini tetap aman kayak gitu ya, nggak ada intimidasi, ancaman atau teror yang bisa membuat mereka mengalami ketakutan. Karena berdasarkan pengalaman kami, banyak keluarga korban atau korban ketika sudah masuk ke proses peradilan itu mereka mendapatkan ancaman-ancaman kayak gitu, terutama dari para pelaku korban pelaku perdagangan orang. Pasca penangkapan rumah terduga pelaku tindak pidana perdagangan orang atau TPPO di Bekasi, Jawa Barat, Rabu petang tampak sepi. Pengurus rukun warga setempat juga terkejut karena ada warganya yang ditangkap Mabes Polri terkait TPPO. Tim Liputan melaporkan. Polisi menggagalkan penyelundupan sabu-sabu cair ke wilayah Indonesia. Barang haram seberat 265 kg itu diselundupkan dari Iran dan akan diedarkan di Jambi dan sejumlah daerah di tanah air. Tim gabungan Bareskrim Polri, Polda Banten, dan Polda Jambi berhasil menggagalkan penyelundupan 265 kg sabu-sabu cair. Barang haram ini diselundupkan dengan tongkang, namun berhasil diungkap saat melintas di kawasan perairan Kabupaten Pandeglang, Banten. Pada rilis ungkap kasus narkoba di Polda Jambi diketahui, sabu-sabu cair yang ditempatkan pada 5 jerigen ini bisa menghasilkan 750 kg sabu-sabu kristal yang nilainya mencapai ratusan miliar rupiah. Terlihat dari kejauhan ada satu orang menceburkan ke laut, melarikan diri. Tinggal satu orang di dalam kapal nelayan tersebut. Ketika diamankan, orang tersebut dengan kapal nelayan didapati di kapal tersebut sekitar 5 dirigen ini. 5 dirigen ternyata setelah dilakukan pemeriksaan ini adalah sabu cair. Polisi akan berkoordinasi dengan pihak imigrasi dan kedutaan Iran terkait penangkapan seorang warga negaranya. Atas perbuatannya, tersangka dijerat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika serta terancam hukuman mati. Rikarsen melaporkan dari kota Jambi, Jambi. Diduga merampas ponsel milik seorang remaja di kawasan Pulau Gadung, Jakarta Timur, 2 orang pria jadi sasaran amuk warga. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Utri Farza sesaat lagi hanya di Fokus Pagi. Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi, pemirsa, bersama saya, Utri Farza. Misteri temuan jasad pengusaha air isi ulang di Semarang, Jawa Tengah akhirnya terkuak. Korban dibunuh oleh karyawannya yang baru bekerja 1 bulan. Pelaku mengaku sakit hati, sering kali dipukul oleh korban. Teka-teki kematian pengusaha air isi ulang Irwan Huta Galung yang jasadnya ditemukan termutilasi di Tembalang, Semarang, Jawa Tengah terjawab sudah. Korban rupanya dibunuh oleh karyawannya bernama Muhammad Hussein. Ia ditangkap saat bersembunyi di kampung halamannya di Banjarnegara, Jawa Tengah. Polisi terpaksa menghadiahkan timah panas karena tersangka mencoba melarikan diri saat akan ditangkap. Pelaku mengaku baru 1 bulan menjadi pegawai korban. Sementara 1 orang pedagang angkringan yang diduga membantu Hussein memindahkan jasad korban masih berstatus sebagai saksi. Yang imam statusnya sebagai apa? Imam statusnya saat ini sebagai saksi, tapi kan nanti akan kita dalami lagi. Maksimal nanti akan diterapkan pasal mengetahui tindak pidana tapi tidak melaporkan.
Kepada polisi, Husein mengaku dendam sakit hati karena kerap kali dipukul oleh korban terkait masalah pekerjaan. Kamu sakit hati kepada korban? Iya. Karena sering dipukuli? Iya. Kenapa dipukuli? Ya karena setiap ada kesalahan kecil, pasti dia main tangan. Pembunuhan pengusaha air isi ulang yang beralamat di Jalan Mula Warman Raya Tembalang ini terkuak saat warga curiga adanya bau busuk. Betapa tidak warga terkejut ketika menemukan jasad Irwan Huta Galung dimutilasi dan dicor semen di belakang bangunan ruko yang disewa. Barang bukti yang diamankan diantaranya sepeda motor korban yang dibawa tersangka, sejumlah uang, dan linggis yang digunakan untuk membunuh korban. Atas perbuatannya tersangka dijerat pasal pembunuhan berencana dengan ancaman penjara selama 20 tahun. Agus Hermanto melaporkan dari Semarang, Jawa Tengah. Seorang pria ditemukan tewas di dalam mobil box di ruas tol Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Jasad dibawa ke RSCM untuk mengungkap penyebab pasti kematian korban. Ruas tol Kebun Jeruk arah Tangerang tersendat pada Rabu sore setelah ditemukan seorang pria paruh baya tewas di dalam mobil pickup yang dikendarainya. Mobil pickup berada di bahu jalan, sementara korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia terbujur kaku di posisi kemudi. Tim Inafis Polres Jakarta Barat yang tiba di lokasi langsung olah tempat kejadian perkara. Dari identitas yang ditemukan, korban bernama Yaya Taryana, warga Rancaekek, Bandung, Jawa Barat. Korban pertama kali ditemukan oleh petugas jasa marga yang sedang berpatroli. Kondisinya ya sudah meninggal dunia, Pak. Di dalam mobil berarti, Bang, ya? Itu dalam mobil, Pak. Bang, isi mobil itu apa sih, Bang? Isi mobil itu menurut tim pemeriksa dari Baskrim Jakarta Barat, itu di boxnya ada rokok. Rokok gitu. Belum diketahui pasti penyebab kematian korban. Guna proses penyelidikan, jasad dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat. Johan Teruna melaporkan dari Jakarta. Berlagak bak koboi yang sedang memeras menggunakan senjata api seorang pria di Karawang, Jawa Barat dihadiahi timah panas oleh polisi. Dalam aksinya, pelaku memeras para pedagang menggunakan senjata api mainan. Pria bernama Jepri berusia 38 tahun rupanya tak sadar aksi bak kobonya terekam kamera CCTV di salah satu pedagang buah di Rengas Dengklok, Karawang, Jawa Barat. Dalam aksi pemerasannya, Jepri yang mengaku sebagai preman berkali-kali menodongkan pistol ke arah korban. Video ini pun viral di media sosial. Tak butuh lama, polisi akhirnya berhasil meringkus pelaku yang kerap meresahkan para pedagang. Jepri kerap kali memeras mulai dari Rp50.000 hingga Rp300.000. Senjata api yang digunakan untuk mengancam rupanya mainan berupa pistol korek api. Jadi pada saat kejadian yang ada rekamannya tersebut, beliau menggunakan benda menyerupai senjata api dengan harapan untuk bisa meningkatkan uang japremnya. Saat diringkus, Jepri justru harus merasakan timah panas dari senjata api sungguhan milik petugas. Jepri rupanya mencoba kabur saat akan ditangkap. Kini tersangka dijerat pasal 368 tentang pemerasan menggunakan ancaman kekerasan dengan hukuman 4 tahun penjara. Syamsul Nursyah melaporkan dari Karawang, Jawa Barat. Dua pria menjadi sasaran amuk warga setelah diduga merampas ponsel milik seorang remaja di kawasan Pulau Gadung, Jakarta Timur. Emosi warga memuncak setelah mengetahui kedua pria itu membawa senjata tajam. Petugas kepolisian dan Satpol PP berusaha mengevakuasi dua pria yang diduga pelaku penjambretan ponsel dari amukan warga di Pasar Tablo, Pulau Gadung, Jakarta Timur, Rabu petang. Peristiwa berawal saat korban berinisial MQ tengah mengendarai sepeda motornya di Jalan Kayu Putih Tengah. Tiba-tiba kedua pelaku langsung merampas ponsel korban yang disimpan di bagian dashboard motor. Korban yang terkejut langsung berusaha mengejar sambil meneriaki para pelaku. Warga yang berada di sekitar lokasi pun dengan cepat bertindak dan berhasil menangkap kedua pelaku. Seperti koyok, karena mungkin geram kali ya itu. Itu langsung diamanin polisi ya, Bang? Ya, langsung itu sama warga, ya habis diamanin sama warga langsung diserahkan ke pihak kepolisian. Barang bukti berupa 1 unit ponsel milik korban, sepeda motor, serta senjata tajam berupa golok dan cutter diamankan petugas.
Kedua pelaku langsung dibawa ke Polsek Pulau Gadung, Jakarta Timur untuk penyelidikan lebih lanjut. Triwibowo melaporkan dari Jakarta. Seorang residivis kasus pencurian motor di Jember, Jawa Timur ditangkap. Diduga saat hendak mencuri, ia ketiduran di rumah yang hendak disatroninya. Disaksikan Bu ya? Iya ya Pak, ya Pak. Ini apa ini? Hah? Itu punya bukan punya saya itu. Ya, bukan punya kamu juga. Bukan. Ini ditemukan di celana kamu. Pemuda berusia 22 tahun ini kepergok akan mencuri di sebuah rumah kawasan Desa Suci Panti, Jember, Jawa Timur. Saat hendak beraksi pada waktu subuh, ia malah ketiduran di rumah tersebut. Diduga pemuda itu terpengaruh minuman keras oplosan. Iya, tak ada kejahatan yang sempurna. Awalnya penghuni rumah yang merupakan ibu rumah tangga pertama kali memergokinya. Ia lalu menghubungi warga dan polisi. Saat dibekuk, residivis kasus pencurian motor itu malah mengelak hingga membuat penghuni rumah emosi. Namun aparat menemukan kunci letter T yang diduga akan digunakan untuk beraksi. Kami lakukan penggeledahan terhadap pakaiannya. Kami temukan barang bukti berupa satu buah alat ya yang diduga ini kunci T. Diduga ini digunakan untuk melakukan pencurian sebagai alatnya. Selanjutnya kami juga melakukan cross check data-data dari si pelaku. Ternyata si pelaku ini residivis ya. Dia sudah 2 kali melakukan perbuatan pencurian dan sudah pernah diproses hukum. Dari lokasi kejadian, pemuda itu lalu dibawa ke Mapolsek Panti untuk pemeriksaan selanjutnya. Tommy Iskandar melaporkan dari Jember, Jawa Timur. Pemirsa, waspadalah dengan aksi begal yang semakin merajalela. Di Bekasi, Jawa Barat, seorang pemuda dirampas motornya oleh 4 begal. Selain itu, seorang wanita menjadi korban begal sadis saat hendak pergi ke warung di Palembang, Sumatera Selatan. Pelaku membacok korban dan membawa kabur motornya. Saat hendak pergi ke warung yang berjarak 30 meter dari rumah di Palembang, Sumatera Selatan, seorang wanita tiba-tiba dipepet 2 pria yang berboncengan menggunakan motor. Pelaku turun dari motornya dan langsung membacok kepala dan tangan korban. Tak butuh waktu lama, motor dan dompet korban pun raib dibawa kabur 2 begal sadis bersenjata tajam. Akibat luka bacokan, korban mengalami luka selebar 12 cm dengan 12 jahitan. Korban bersama orang tuanya melaporkan kejadian pembegalan tersebut ke Polsek Sukarami, Palembang. Saat ini 2 pelaku begal sadis masih berkeliaran. Orang tua korban berharap pihak kepolisian dapat segera menangkap pelaku. Yang membantu masyarakat di dalam menangani tentang Kamtibmas, terutama sekali ada kejadian-kejadian seperti ini. Mestinya cepat tanggap, respon bagaimana apa yang harus kita lakukan kan terhadap si korban, terutama sekali kami selaku korban kan. Aksi begal juga terjadi di Bekasi, Jawa Barat. 4 begal menghentikan laju motor yang dikendarai seorang pemuda di Jalan Raya Patriot, Kecamatan Bekasi Barat, Rabu kemarin. Salah satu begal merampas motor korban dengan ancaman senjata tajam. Pemuda tersebut sempat berteriak, namun tidak ada yang menolong lantaran lokasi tersebut sangat sepi. Korban yang belum diketahui identitasnya hanya bisa pasrah motornya dibawa kabur kawanan begal. Usai kejadian, ia langsung melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Bekasi Kota. Hingga saat ini pihak kepolisian Polsek Bekasi Kota belum memberikan keterangan resmi terkait peristiwa tersebut. Tim Liputan melaporkan. Seorang pria mencuri minyak, maksud kami BBM jenis Pertalite di Medan Belawan, Sumatera Utara. Ia mengebor pipa Pertamina yang berada di sungai. Seperti inilah aksi pencurian minyak ilegal di Kelurahan Belawan Bahari, Medan Belawan, Sumatera Utara. Seorang pria kedapatan tengah mengebor pipa milik Pertamina yang tertanam di aliran sungai. Aparat lalu mengamankan warga Jalan Pasar Lama, Pekanlabuhan, Kota Medan tersebut. Pria 41 tahun ini tak hanya merusak pipa milik Pertamina, ia juga mencuri minyak jenis Pertalite sebanyak 1 karung saat kondisi sungai tengah surut. Tersangka telah melakukan pencurian tersebut berulang kali. Aparat juga mengamankan barang bukti 1 motor dan 1 karung Pertalite.
pengungkapan pencurian minyak Pertamina, bahwa ketika tim patroli Naga Perak melakukan pemantauan dan patroli ya di waktu malam ya subuh, berhasil mengamankan 1 orang pelaku pencurian minyak Pertamina ya dengan motif membor pipa, kemudian mengambil minyaknya dan kemudian hendak menjualnya. Kini tersangka mendekam di tahanan Polres Pelabuhan Belawan dan terancam hukuman 7 tahun penjara. Muhammad Hamdani melaporkan dari Medan, Sumatera Utara. Kita beralih ke informasi lainnya, 2 orang tewas dan 2 lainnya dalam kondisi kritis usai berpesta minuman keras di Kabupaten Malang, Jawa Timur. Diduga para korban menenggak minuman keras oplosan. Garis polisi terpasang di lokasi tempat 6 orang warga menggelar pesta miras di Dusun Leses, Desa Ngijo, Kabupaten Malang yang mengakibatkan 2 orang tewas setelah menjalani perawatan di rumah sakit. Sementara 2 orang lainnya hingga kini masih menjalani perawatan di rumah sakit dalam kondisi kritis. 2 korban tewas telah dimakamkan di tempat pemakaman umum desa setempat. Dari hasil olah tempat kejadian perkara, polisi mengamankan 2 botol yang diduga miras oplosan. Meninggal dunia 2, kemudian yang saat ini masih dirawat di rumah sakit itu 2, yang di rumah 2. Kemudian kita laksanakan lidik untuk yang dikonsumsi ini jenisnya apa, kemudian kemudian di mana, ini masih karena saat ini para saksi ini masih belum bisa dimintai keterangan. Sementara itu, 2 orang lainnya selamat dan tengah menjalani pemulihan di rumah masing-masing. Nur Ramadan melaporkan dari Kabupaten Malang, Jawa Timur. Bupati Pandeglang Irna Narulita angkat bicara setelah harta kekayaan yang diduga mencapai 62 miliar rupiah disorot publik. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut bersama Dani Maulana. Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi bersama saya Dani Maulana. Pemirsa, warga di Kelurahan Baratan, Jember, Jawa Timur dikejutkan dengan penemuan mayat bayi perempuan di sebuah pekarangan. Ibu pembuang bayi telah diamankan oleh polisi. Penemuan mayat bayi berjenis kelamin perempuan di pekarangan warga di Kelurahan Baratan, Kabupaten Jember, Jawa Timur mengejutkan warga. Korban dikuburkan tanpa dibungkus selai kain. Sebagian jasad korban juga menyembul di atas permukaan tanah. Jasad bayi pertama kali ditemukan oleh warga setempat. Temuan itu pun segera dilaporkannya ke perangkat kelurahan serta aparat kepolisian sektor Patrang. Melihat ada di kasih ini ya, kok ada lalat di situ, loh, kok ada lalat hijau di situ kok sampai begini. Terus saya pulang, ada adik Edi, saya bilang sama Edi, di anak pendeman di Pasar Beringan, coba dilon, ini saya. Itu Edi ke sana, ternyata di jogel gini, kok ada tanya adik saya, bayi deh. Hanya dalam hitungan jam, petugas Satreskrim Polres Jember, Jawa Timur akhirnya dapat mengungkap kasus pembuangan bayi yang dikubur setengah badan di area pekarangan warga di Jember, Jawa Timur. Polisi mengamankan seorang wanita berusia 29 tahun yang tinggal tak jauh dari lokasi mayat bayi malang itu ditemukan. Pelaku menjalani pemeriksaan di ruang unit perlindungan anak. Saat ini ada berhasil kita mengamankan terduga pelaku, yakni ibu dari bayi tersebut. Nah, jadi saat ini kita sedang melakukan pemeriksaan. Pelaku merupakan wanita yang telah bersuami, namun motif pembuangan bayi hingga kini masih didalami polisi. Tommy Iskandar melaporkan dari Jember, Jawa Timur. Di informasi berikutnya, pemirsa, kewajiban memiliki garasi bagi pemilik kendaraan belum sepenuhnya ditaati oleh warga. Seperti di Jalan Telaga Raya, Sunterjaya, Jakarta Utara. 2 kendaraan yang diparkir di kedua sisi jalan permukiman ini menyulitkan pengendara lain melintas. Ini buat mobil biasa aja udah serempet ini, gimana kalau ada kebakaran? Sejumlah pengendara yang melintas di Jalan Telaga Raya, Sunterjaya, Tanjung Priok, Jakarta Utara Rabu siang terhambat oleh 2 kendaraan yang parkir di kedua sisi jalan permukiman.
Warga mencoba mendorong salah satu mobil untuk digeser dari lokasi parkir. Namun upaya ini tak membuahkan hasil karena roda kendaraan dalam keadaan terkunci. Sebagai bentuk protes, warga menempelkan selebaran dan spanduk bertuliskan dilarang parkir pada salah satu kendaraan. Sejumlah pengendara mengeluhkan kendaraan yang sembarangan parkir di wilayah permukiman, terutama di RT 17 dan 18 RW 1 Sunterjaya. Sangat ribet lah, mengganggu aktivitas, jalan sangat sempit, ya, parkir sembarangan. Ya emang kalau lewat sini sering kayak begini, parkir sembarangan, pokoknya sering lah. Kondisi jalan menjadi sempit sehingga menghambat arus kendaraan yang melintas. Kebetulan masih punya warga setempat, makanya kita sosialisasi. Nanti RT yang menegur apabila masih membandel, kita siap untuk penderekan. Tapi kalau ini udah mengganggu ketertiban umum belum sih? Kalau dari medan jalannya ya, takutnya ada kejadian orang sakit ya, ambulan mesti askes cepat maupun ada kebakaran, ini kan mengganggu sekali. Pihak Sudin Perhubungan akan menderek kendaraan-kendaraan yang kedapatan parkir sembarangan. Kewajiban mempunyai garasi bagi warga Jakarta yang memiliki kendaraan sebenarnya sudah tertuang dalam Perda nomor 5 tahun 2014. Dalam Perda tentang transportasi ini, mereka yang melanggar akan dikenai sanksi, baik teguran tertulis, denda administrasi, hingga pembekuan dan pencabutan izin bagi badan usaha. Muhammad Nur melaporkan dari Jakarta. Majelis Pengadilan Negeri Jakarta Barat menjatuhkan vonis yang sama kepada dua terdakwa kasus peredaran narkotika, mantan Kapolres Bukit Tinggi AKBP Dodi Prawira Negara dan Linda Pujiastuti. Keduanya dijatuhi hukuman 17 tahun penjara dan denda 2 miliar rupiah. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 17 tahun. Ya, vonis pidana hukuman 17 tahun penjara yang dibacakan Ketua Majelis Hakim John Sarman Saragih terhadap AKBP Dodi Prawira Negara lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum, yakni 20 tahun penjara. Mantan anak buah Teddy Minahasa juga diminta untuk membayar denda sebesar 2 miliar rupiah, subsidiar 6 bulan. Dalam persidangan di Pengadilan Jakarta Barat, Hakim menilai mantan Kapolres Bukit Tinggi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menjadi perantara dalam jual beli sabu-sabu. Silakan duduk. Vonis yang sama, hukuman 17 tahun penjara dan denda 2 miliar rupiah juga dijatuhkan terhadap terdakwa Linda Pujiastuti. Vonis tersebut lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum, yakni 18 tahun penjara. Hakim menilai terdakwa Linda terbukti menjadi perantara peredaran narkotika jenis sabu-sabu seberat 5 kg yang melibatkan mantan Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Teddy Minahasa. Adapun yang meringankan adalah terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal serta belum pernah dikenai hukuman pidana. Terdakwa silakan duduk. Harta kekayaan Bupati Pandeglang Irna Narulita yang diduga mencapai 62 miliar rupiah disorot publik. Irna menyatakan aset miliknya tidak bertambah, melainkan harga jualnya yang meningkat. Berawal dari video di sosial media tentang infrastruktur jalan yang hancur di sejumlah kecamatan di Kabupaten Pandeglang, harta kekayaan Bupati Pandeglang Irna Narulita menjadi sorotan publik di Indonesia. Dugaan kekayaan Irna mencapai 62 miliar rupiah. Bahkan sejumlah mahasiswa di Pandeglang sempat melakukan unjuk rasa dan meminta agar KPK mengusut harta kekayaan Bupati 2 periode tersebut. Dari data LHKPN, Irna memiliki total aset tanah dan bangunan sebanyak 112 bidang yang tersebar di Pandeglang, Serang, Jakarta Barat, dan Sleman, Yogyakarta. Dengan nilai mencapai 60 miliar rupiah. Ia juga memiliki aset kendaraan dan aset setara kas yang mencapai 1,3 miliar rupiah. Total kekayaan Bupati Irna mencapai 62 miliar rupiah. Jadi harta atau aset ya yang Ibu miliki, yang sudah Ibu laporkan ke LHKPN KPK, tetap tidak ada yang nambah. Satu aset pun tidak ada yang nambah. Ya, hampir 23 miliar ya, 2015. Dan sampai dengan sekarang tetap. Sehingga yang bertambah itu hanya nilainya saja. Bupati Pandeglang siap hadir jika KPK memanggilnya terkait harta kekayaan yang saat ini sedang disorot publik. Ariel Maranus melaporkan dari Kabupaten Pandeglang, Banten.
Pemirsa, pendaftaran bakal calon anggota legislatif sudah memasuki hari ke-10 pada hari Rabu. Sejumlah partai telah menyerahkan nama untuk mengisi kursi di jajaran legislatif. Kompak menggunakan jas partai berwarna kuning. Partai Hati Nurani Rakyat Hanura mendatangi gedung KPU pada hari Rabu. Ketua Umum Hanura, Usman Sabtaodang, bersama kadernya datang langsung untuk mendaftarkan nama kader sebagai calon anggota legislatif 2024. Total ada 580 nama dari 84 daerah pemilihan dengan keterwakilan perempuan sebanyak 32% dari Partai Hanura. Angka ini sesuai dengan peraturan KPU nomor 10 tahun 2023. Ya pemirsa, Presiden Joko Widodo secara resmi membuka KTT ke-42 ASEAN di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Dalam sambutannya, Kepala Negara ingin menjadikan ASEAN sebagai epicentrum of growth. Perhelatan puncak konferensi tingkat tinggi atau KTT ke-42 ASEAN secara resmi dibuka oleh Presiden Joko Widodo di Labuan Bajo. Dalam sambutannya, Presiden mengajak para delegasi 8 kepala negara dan pemerintahan ASEAN untuk menjadikan ASEAN sebagai epicentrum of growth. Para pemimpin ASEAN yang saya hormati, saat ini ekonomi global belum sepenuhnya pulih. Rivalitas semakin tajam. Dinamika dunia semakin tidak terprediksi. Dan yang menjadi pertanyaan, apakah ASEAN hanya akan menjadi penonton? Apakah ASEAN hanya akan diam? Serta apakah ASEAN mampu menjadi motor perdamaian dan pertumbuhan? Sementara itu, KTT yang berlangsung selama 2 hari ini, Presiden Joko Widodo memimpin 5 rapat yang berlangsung pada hari pertama. Dalam pertemuan dengan Dewan Penasehat Bisnis ASEAN atau Business Advisory ASEAN, Presiden menyampaikan agar negara anggota ASEAN bisa bekerjasama dan berkolaborasi demi menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi dengan mempresentasikan kemajuan di skala bidang di tengah runtuhnya lembaga keuangan di Eropa dan Amerika. Agisa Febila dan Ahmad Teguh melaporkan dari Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Terima kasih. Kita beralih ke informasi lain. Seekor ular piton berukuran besar mengambang di aliran sungai di dekat pasar di Lumajang, Jawa Timur. Peristiwa itu menggegerkan warga sekitar. Seorang pria harus berusaha keras menangkap seekor ular piton yang berada di aliran sungai dekat Pasar Seruji, Kelurahan Dito Trunan, Lumajang, Jawa Timur, Rabu sore. Ular yang terus menghindar menyulitkan pria itu untuk menangkapnya. Kemunculan ular sepanjang 3 meter lebih itu pertama kali diketahui pengunjung pasar. Warga sekitar pun beramai-ramai mendatangi sungai. Sempat terlihat, tapi begitu saya datangi, dia sudah masuk ke dalam lubang ikan pinggiran kali. Apa sebelumnya ada pernah makan ternak warga atau ikan-ikan yang ada di keramba? Untuk informasi seperti itu belum ada, jadi tidak terbukti sama sekali. Rencananya binatang reptil tersebut akan diserahkan kepada Balai Konservasi Sumber Daya Alam Lumajang. Untuk sementara waktu, ular ditempatkan di kandang milik seorang warga. Nur Salim melaporkan dari Lumajang, Jawa Timur. Berusia lebih dari 100 tahun, seorang pria dari Pamekasan, Madura menjadi jemaah calon haji tertua dari Indonesia. Fokus Pagi segera kembali. Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi bersama saya, Utri Farza. Dan saya Dadi Maulana. Kini kita lanjutkan informasi di Fokus Pagi. Pemirsa, 5 tahun disimpan di bawah kolong tempat tidur. Uang puluhan juta rupiah milik warga di Pekalongan rusak dimakan rayap. Nah, saat disetor ke bank, hampir separuhnya ditolak oleh pihak bank. Siapa yang tak sedih melihat uang pecahan besar seperti ini rusak. Bagian sisi-sisinya bolong diduga dimakan rayap. Hal ini dialami oleh pedagang warung di Desa Kedung Jaran Seragi, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Sejak tahun 2019, uang senilai puluhan juta tersebut disimpan dalam toples yang diletakkan di kolong tempat tidur.
Naas, begitu disetor ke salah satu bank BUMN, tidak semua uang dapat diterima. Dari total senilai 40 juta rupiah, hanya 23,5 juta saja yang dapat dinyatakan layak. Sementara 16,5 juta sisanya dianggap mengalami kerusakan fisik kategori cukup parah. Udah lama, pokoknya kayak biasa ditinggal ke Jakarta kan, duitnya jadinya udah 40 diikat, takutnya ya namanya orang tua lah ya. Gak punya rekening bank. Gak punya rekening bank, jadi ini simpen tinggalannya Jakarta kan, sebelum corona iki mah. Viralnya video tersebut membuat petugas kantor perwakilan Bank Indonesia Tegal datangi rumah korban sambil membawa mesin pengukur uang rusak atau NPUR. Karena kalau kita simpan di rumah itu memiliki resiko dimakan rayap ya atau hewan lain maupun dicuri. Tapi kalau misalnya di perbankan itu dia memiliki khasanah tempat simpan yang lebih layak, yang sudah anti rayap. Untungnya, setelah dicek menggunakan mesin pengukur, uang senilai 15.900.000 tersebut dinyatakan dapat ditukar di Bank Indonesia dengan nilai yang sama, karena bentuk fisiknya masih lebih dari 2/3 ukuran asli. Namun, sisanya senilai Rp600.000 tidak bisa ditukar, karena sudah betul-betul tidak memenuhi syarat fisik uang. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Di informasi lain, Kementerian Agama memperpanjang batas waktu pelunasan biaya perjalanan ibadah haji reguler hingga 12 Mei 2023. Bagi calon jemaah yang belum melunasi bakal digantikan oleh calon jemaah haji cadangan. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jombang, Jawa Timur mengimbau para calon jemaah haji untuk segera melunasi biaya perjalanan haji hingga batas waktu 12 Mei 2023 mendatang. Sebagai langkah mempercepat pembayaran pelunasan, pihak Kemenak juga telah melakukan koordinasi dengan seluruh kepala KUA kecamatan untuk menginformasikan kepada calon jemaah haji. Hingga saat ini pembayaran pelunasan calon jemaah haji di Kabupaten Jombang sudah mencapai 81% dari jumlah 1.210 jemaah haji yang tahun ini berangkat. Sama seperti di Jombang, di Klaten juga masih banyak calon jemaah yang belum melunasi biaya perjalanan haji. Masih terdapat 202 orang dari 1.197 calon jemaah yang belum melunasi biaya haji. Mereka belum melunasi biaya haji karena berbagai faktor. Rata-rata ini juga ada yang menunggu penggabungan, menunggu pendamping, kemudian ada yang hamil 3 orang, ada yang sakit 5 orang, tadi ada yang takut naik pesawat 1 orang, ini sudah menyatakan bermeterai. Ya. Masih ada yang kerja di luar negeri, ada 2 orang. Lalu posisi sekolah agak berat meninggalkan sekolah ini ada 3 di usia kuliah ini dan lain-lain. Sementara itu dari Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, hingga kini masih tersisa 54 orang dari total 884 jamaah calon haji yang belum melunasi biaya perjalanan haji tahun 2023. Pihak Kementerian Agama Lombok Tengah meminta calon jemaah haji bisa memanfaatkan waktu perpanjangan pelunasan hingga 12 Mei 2023 mendatang. 54 orang yang belum melunasi. Jadi hampir 95% jemaah kita sudah melunasi. Bila hingga batas waktu 12 Mei 2023 calon jemaah belum melunasi biaya perjalanan haji, sisa kuota akan diisi oleh jemaah haji cadangan yang telah melakukan pelunasan dan konfirmasi. Tim Liputan melaporkan. Ya, pemirsa, seorang pria asal Pamekasan, Jawa Timur berusia lebih dari 100 tahun akan berangkat haji pada tahun ini. Ya, dia tercatat sebagai calon jemaah haji tertua asal Indonesia. Harun namanya, pria ini sudah berusia 1 abad lebih. Iya, tepatnya 119 tahun. Warga dusun Karangdok, Pangbatok, Propo, Pamekasan, Jawa Timur ini akan berangkat melaksanakan ibadah haji ke Tanah Suci. Pria kelahiran tahun 1904 ini tercatat sebagai calon jemaah haji tertua se-Indonesia. Harun mendaftar haji sejak tahun 2017 dan saat itu terdata baru bisa melaksanakan haji di tahun 2046. Namun tak disangka, kini Harun justru bisa lebih cepat mewujudkan impiannya. Untuk biaya haji dirinya rela menjual sepetak tanah dan sapi, lantaran pekerjaan setiap harinya hanya berjualan ayam dan bertani. Seneng kenapa? Aku ampun do seneng benika jarang pembinaan benika tak gelem ngening si sehat dar benika jelas apa sehat yang mantar gending alak kahajian benika. Karena nunggu haji itu lama. Makanya Bapak tidak mau haji saja. Mau gimana pun mati tidak apa-apa, yang penting saya sudah mendaftar naik haji.
Jual apa saja? Jual tanah Pak, jual sapi 2. Di usianya yang sudah senja, Harun bersyukur karena masih diberi kesempatan akan menunaikan rukun Islam yang kelima pada tahun ini. Fatur Rosi melaporkan dari Pamekasan, Jawa Timur. Kita beralih ke informasi lain pemirsa. Dari laga terakhir babak penyisihan grup cabang olahraga sepak bola SEA Games 2023, Indonesia U22 sukses mengalahkan Kamboja dengan skor 2-1. Ya, hasil ini mengukuhkan posisi Indonesia sebagai pemuncak klasemen grup A. Tim Indonesia U22 langsung menangkan pertahanan tuan rumah Kamboja di laga terakhir grup A di Olympic National Stadium Phnom Penh, Kamboja, Rabu petang. Garuda Muda unggul cepat di menit ke-9 berkat gol Titan Agung yang menyambar bola liar hasil tandukan James Royer. Kamboja berhasil menyamakan kedudukan di masa tambahan waktu melalui tandukan Sin Sopan Makara. Skor 1-1 menutup babak pertama. Di menit 51, Indonesia kembali unggul berkat gol Beckham Putra Nugraha. Tidak ada gol lagi hingga laga bubar. Pasukan Indra Syafri menang 2-1 dan lolos ke semifinal sebagai pemuncak klasemen grup A dengan poin 12 dari 4 laga. Adapun Kamboja yang finish di peringkat ketiga gagal ke babak 4 besar. Kontingen Indonesia kembali menambah pundi-pundi medali di ajang pesta olahraga SEA Games 2023 Kamboja. Kini giliran tim estafet putra Indonesia secara luar biasa meraih medali emas di nomor 4x100 meter. Tim estafet putra Indonesia secara mengejutkan menjadi yang tercepat di nomor 4x100 meter dan sukses mengalahkan Thailand, Raja Estafet Asia Tenggara. Lalu Zohri dan kawan-kawan berhasil merebut medali emas dengan torehan waktu 39,11 detik. Kemenangan ini adalah yang pertama kali sejak SEA Games 2011 ketika Indonesia menjadi tuan rumah. Tim Merah Putih berhasil merebut medali emas 4x100 meter putra. Indonesia melangkah ke final bulu tangkis bergu putra SEA Games 2023 usai mengalahkan Singapura di babak semifinal. Di laga perdana, Chico Awaradwi tampil menghadapi unggulan Singapura, Loh Ken Yu. Sempat kalah di game pertama 10-21, Chico berhasil comeback dengan merebut kemenangan di game kedua dan ketiga dengan skor 2-1-7 dan 2-4-2-2. Christian Adinata yang turun di partai ketiga sebagai tunggal kedua gagal mengunci kemenangan. Dia harus takluk dari Jason Teh melalui pertarungan 3 game sehingga skor menjadi 2-1. Di partai keempat, Pramudia Kusuma Wardana, Yeremia Rambitan akhirnya berhasil mengunci kemenangan menjadi 3-1 setelah bermain 2 game langsung 21-18 dan 21-16 menghadapi Ngejoji dan Johan Prayogo. Di laga final, Indonesia akan menghadapi Malaysia yang berhasil mengalahkan Thailand. Peluang Indonesia membawa pulang medali emas terbuka lebar setelah terakhir kali menggondol medali emas pada SEA Games 2019. Tim basket putra Indonesia berhasil menyabet kemenangan dalam laga perdana babak penyisihan grup B SEA Games 2023. Skuad Merah Putih mengilas Laos tanpa ampun dengan skor telak 141-37. Indonesia bermain dominan sejak kuarter pertama hingga Laos kesulitan untuk menandingi permainan anak asuh Milos Tepic. Indonesia akan menghadapi Vietnam dan Thailand Jumat esok dan Sabtu lusa. Pemirsa, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyerahkan jadwal Liga 1 musim 2023-2024 ke Kapolri demi mendapatkan kepastian izin pertandingan. Ya, gerak cepat PSSI diharapkan bisa memperlancar jalannya kompetisi kasta tertinggi sepak bola di tanah air itu. Saya berharap sekali Liga ini berjalan tentu bersih dan juga menghasilkan hal yang baik. Dengan segala kerendahan hati saya memohon agar para supporter bisa mendukung pertandingan-pertandingan yang akan tentu dilaksanakan dengan juga tertib sehingga supporter bisa pulang ke rumah dengan aman. Dan saya sangat berharap wasit, para pemain, pemilik klub juga menjaga yang namanya tentu pertandingan yang fair, tidak ada campur tangan, apalagi ada permainan skor. Dan kami PSSI akan menghukum seumur hidup pelatih, pemain, termasuk pemilik klub yang memang terbukti
Pak Kapolri, Pak Kejaksaan Agung mendukung hal ini. Terima kasih. Ayo ciptakan sepak bola yang bersih dan berprestasi. Kita beralih ke informasi lain. Memiliki keterbatasan dalam penglihatan tidak menyurutkan semangat Ustadz muda asal Garut, Dede Ilyas, untuk mengukir prestasi. Atas kiprahnya, berbagai prestasi diukir, diantaranya memenangkan ajang pencarian bakat Ustadz dan Ustazah pada Akademi Sahur Indonesia, AKSI. Dede Ilyas merupakan ustadz muda asal Garut yang menang pada ajang pencarian bakat Akademi Sahur Indonesia atau AKSI 2022. Di balik keluasan Ilyas membaca ayat-ayat Al-Quran, ia memiliki kekurangan pada kedua matanya. Kondisi mata kanan dan kiri Ilyas berbeda. Mata kanannya saat ini harus menggunakan kacamata tebal yang membantunya beraktivitas. Sedangkan mata kiri Dede Ilyas hanya bisa melihat cahaya yang minim. Pernah menjalani operasi, namun Ilyas tidak pernah memeriksa rutin yang seharusnya dilakukan. Kurangnya, jarangnya kontrol, ya, jarang kontrol, akhirnya infeksi, dan akhirnya nyampe saat ini yang saya rasakan dengan mata yang masih berfungsi, yang kanan ini kayak sering kesilauan, mata merah itu tiap hari gitu, sama malam ini benar-benar pencahayaan jadi kurang. Saat ini, Dede Ilyas tengah menjalani perawatan mata di Jakarta Eye Center. Sejumlah tindakan disiapkan tim dokter, diantaranya pemasangan soft lens, pemasangan protesa tridinoh atau mata buatan 3 dimensi, dan operasi. Nyaman memang pakai kontak lens, tapi repotnya pasang lepas itu harus higienis. Kalau nggak higienis mudah iritasi, mudah infeksi. Itu kelemahan pada pemakaian lensa kontak, gitu, soft lens maupun hard lens. Gitu. Sebenarnya kalau mamanya dia rajin, bersih segala, mau pakai lensa kontak, oke. Terbantu juga, dia lebih nyaman dibandingnya sekarang dengan kacamata tebal plus 10. Ya kan, umpamanya Pak siapa tuh namanya? Ilyas. Pak Ilyas ini takut dioperasi, sementara mau pakai kontak lens dulu, nggak apa-apa. Kita bantu untuk bagaimana penglihatan bisa lebih optimal dibanding sekarang. Nanti sudah berani ya kita operasi. Tim dokter berharap pemeriksaan dan tindakan terhadap Dede Ilyas secara estetik akan lebih menarik. Rati Hartono dan Dede Effendi melaporkan dari Jakarta. Ya, pemirsa, usai sudah Fokus Pagi hari ini, dan setelah Fokus Pagi jangan lewatkan untuk menyaksikan program Mama dan AA Beraksi. Mewakili tim redaksi dan kerabat kerja yang bertugas, saya Utri Farza. Dan saya Dani Maulana pamit undur diri. Selamat pagi, selamat beraktivitas, jaga kesehatan selalu, dan sampai jumpa.